Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia Karani, dan kita masih mengenai tema kita hari ini, yaitu bagaimana menjaga kesehatan gusi dan juga mulut. Masih bersama Dokter Gigi Fitri di sini, Dokter Yufi. Kita lanjutkan ya, Dok? Ya. Baik. Kemudian dokter, mengenai masalah gusi, dokter ya tadi kan kita sudah membahas apa saja penyebabnya atau peradangan-peradangan apa yang muncul ketika kita tidak menjaga kesehatan gusi. Nah dokter, benarkah masalah-masalah gusi ini bisa menyebabkan gigi sensitif, dokter? Baik, untuk gigi sensitif itu kaitannya dengan penurunan pada gusi. Jadi gusi itu secara fisiologis dan patologis bisa mengalami penurunan. Dia itu akan mengekspos bagian yang mempunyai email yang tipis. Jadi memiliki rangsangan sedikit saja itu sudah mengalami gigi sensitif. Untuk gusi kan normalnya dia tidak mengekspos bagian akar. Untuk kasus-kasus yang mengalami gigi sensitif itu biasanya akarnya terekspos karena penurunan pada gusi. Seperti itu. Oke, baik dokter. Kemudian dokter, berkaitan dengan pemasangan behel, dokter. Apakah benar juga behel bisa menyebabkan gusi menjadi rusak, dok? Kalau secara benar atau tidaknya kan perawatan ortodonti atau behel itu kan fungsinya untuk memperbaiki gigi. Kalau dia perawatannya baik sebenarnya tidak akan menyebabkan kerusakan pada gusi. Kalau penanganan dan perawatannya baik. Tapi kalau misalnya dalam kasus-kasus tertentu untuk gusi yang mengalami kerusakan seperti pembesaran pada gusi atau gingiva enlargement atau gingivitis itu biasanya disebabkan karena operatornya sendiri atau pengguna dari behel tersebut, pasiennya. Jadi biasanya dia tidak melakukan pembersihan pada sela-sela behelnya itu kan biasanya ada sela-sela ya Cynthia ya. Itu dia tidak disikat dengan baik. Jadi terjadilah akumulasi atau penumpukan plak-plak yang mengakibatkan peradangan pada gusi. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian juga dokter ada beberapa kasus dokter ketika menyikat gigi, gusinya itu mudah berdarah ketika terkena sikat giginya dokter ya, entah itu mungkin dari sikat giginya yang tidak lembut seperti yang dokter katakan, atau mungkin ada sesuatu penyebab lain dokter yang menyebabkan seseorang itu ketika gusinya terkena sikat gigi mudah berdarah. Apakah ini berbahaya dokter? Ya, untuk gusi berdarah itu biasanya sebagai tanda awal bahwa giginya itu mengalami peradangan. Jadi gusi itu mengalami penumpukan cairan fluid atau darah pada bagian perifer. Nah, itu mengakibatkan dia tersentuh sedikit oleh sikat gigi akan mengakibatkan pendarahan. Sebenarnya pendarahannya itu tidak akan banyak, maksudnya tidak mengakibatkan kefatalan, hanya itu dapat mengganggu kan kalau misalnya pendarahan pada gusi kan kita merasa tidak nyaman. Nah, itu sebagai indikator awal bahwa gusi itu mengalami peradangan sehingga memerlukan untuk perawatan pembersihan karang gigi. Seperti itu. Jadi dia gusi berdarah itu sebagai indikator awal. Jadi pasien itu bisa mengetahui kalau oh ternyata gusi saya radang ya. Dari mana? Awalnya tuh dari penyikatan gigi yang mengalami pendarahan. Baik dokter. Kemudian dokter, benarkah penumpukan plak pada gigi juga berpengaruh kepada gusi dokter? Katanya dia mengatakan bahwa gusi itu terlihat seperti turun gitu ya dokter, turun ke bawah karena adanya plak-plak pada gigi. Apakah memang ada pengaruhnya dokter atau seperti apa? Ya benar, ada pengaruhnya, terutama plak-plak yang sudah mengeras atau disebutnya kalkulus atau karang gigi. Biasanya pada kasus-kasus karang gigi yang
tumpuk pada bagian servikal atau bagian leher dari gigi itu, dia akan mengakibatkan gusi mengalami penurunan, sehingga saat dilakukan pembersihan karang gigi, itu akan terlihat seperti gusinya mengalami penurunan daripada posisi normal. Dan itu biasanya setelah dilakukan pembersihan karang gigi itu kan ada akar yang terekspos, ada servikal yang terekspos. Itu akan berkaitan dengan gigi yang sensitif. Jadi pasiennya kemungkinan besar setelah pembersihan karang gigi itu kan terekspos, dia akan mengalami rasa sensitif, tapi itu tidak akan berlangsung lama. Lama-lama dia akan healing atau melakukan proses penyembuhan dan posisi gusinya akan kembali normal. Kecuali untuk kasus-kasus yang gusinya memang sudah parah sampai melibatkan jaringan tulangnya itu mengalami penurunan juga. Nah, itu perlu dilakukan tindakan perawatan lebih lanjut. Seperti itu. Oke, baik dokter. Kemudian, nah dokter, ini kaitannya dengan penggunaan tusuk gigi, dokter. Benarkah juga penggunaan tusuk gigi ini berbahaya bagi gusi, dok? Ya, sangat benar ya. Kalau dulu kita kan taunya tusuk gigi itu bisa mengeluarkan makanan, tapi sebenarnya tusuk gigi itu seperti bilah pisau bermata dua. Dia juga dapat mengakibatkan kerusakan pada gusi. Salah satu manifestasinya itu yaitu resesi atau penurunan gingiva, penurunan pada gusi. Yang kedua bisa mengakibatkan injuri atau trauma pada gusi. Yang ketiga bisa mengakibatkan dia malah memasukkan lebih dalam lagi sisa-sisa makanan yang harusnya keluar. Yang keempat, itu bisa mengakibatkan infeksi. Kita kan nggak pernah tahu kalau tusuk gigi itu kan dari batang. Batang itu kan memiliki pori-pori. Itu bisa saja di dalamnya itu ada bakteri-bakteri. Nah, sedangkan gusi kita itu kalau terkena luka, yaitu bisa berdarah. Berdarah itu adalah media utama bakteri mengalami perkembangan. Jadi bisa terjadi infeksi dari hal tersebut. Seperti itu. Jadi alternatif lainnya untuk membersihkan sela-sela gusi itu dengan menggunakan dental floss atau benang gigi. Kalau saran dari dokter gigi. Kemudian dokter masih mengenai peradangan pada gusi ya dokter ya. Ada beberapa kasus gusi yang terus-terusan berdarah gitu ya dokter, mengeluarkan darah. Untuk hal-hal demikian dokter, apa yang harus dilakukan pertama kali dokter ketika gusi melakukan terjadi pendarahan dokter? Pertama kali lihat dulu penyebab pendarahannya apa. Kalau misalnya pendarahannya karena trauma, baik karena sikat gigi atau karena tusuk gigi, itu hilangkan dulu penyebabnya. Yang kedua, kalau misalnya dia spontan, itu kalau spontan itu kemungkinan ada kelainan terjadinya pembekuan darah atau pendarahan spontan kan itu biasanya karena pencabutan gigi atau apa, karena ada injuri besar. Nah, itu perlu konsul ke dokter gigi. Nah, kemudian dokter, pertanyaan selanjutnya adalah kapan harus ke dokter gigi ya dokter? Ya mungkin orang banyak yang tidak aware akan kesehatan gusi ini dokter. Jadi sebetulnya kondisi gusi yang seperti apa yang mengharuskan kita pergi ke dokter gigi dok? Baik, kalau misalnya untuk ditanya konsul ke dokter gigi sebaiknya kapan, kan banyak yang menjawab 6 bulan sekali. Sebenarnya itu tentatif, baik kondisi pasiennya itu seperti apa. Bisa dari range waktu 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Tergantung kondisi pasien. Kalau misalnya tanda awalnya itu bisa dilihat dari saat menyikat gigi mengalami pendarahan. Itu merupakan indikasi pertama bahwa gusi mengalami peradangan. Lalu kemudian yang kedua, bau mulut. Bau mulut itu bisa disebabkan karena penumpukan plak dan kalkulus. Jadi dua hal itu merupakan indikator utama untuk ke dokter gigi. Seperti itu. Selain kalau misalnya ada keluhan-keluhan tambahan ya seperti gigi berlubang atau gigi goyang, seperti itu dia. Oke.
Tapi memang ada kaitannya Kak dokter, apa yang kita konsumsi, baik makanan ataupun minuman dokter, kaitannya dengan kesehatan gusi ini dok? Iya, jelas ada. Kalau misalnya kita kekurangan vitamin C, misalnya itu juga bisa mengakibatkan gusi mengalami pendarahan. Jadi terutama kolagen, vitamin C itu berkaitan dengan kesehatan gusi. Jadi disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, tinggi protein, dan tinggi kolagen. Oke. Terakhir Dokter Yufi, bagaimana menjaga kesehatan gusi dan juga mulut dok? Baik, untuk menjaga kesehatan gusi dan mulut sebenarnya ini udah umum sekali, mungkin sudah diketahui banyak orang. Yang pertama adalah penyikatan gigi secara menyeluruh, baik jaringan lunak dan jaringan keras itu yang tadi saya sampaikan di awal. Terus yang kedua untuk menjaga kebersihan sela-sela gigi dengan menggunakan dental floss. Yang ketiga bisa menggunakan obat kumur yang bebas alkohol. Dan yang terakhir melakukan konsultasi atau kontrol rutin ke dokter gigi. Range waktunya tergantung dari kondisi gusi atau kondisi kesehatan gigi dan mulut masing-masing orang. Oke, baik. Dan juga mungkin yang sampai kekurangan vitamin C tadi dokter ya? Iya, mengkonsumsi makanan bervitamin tinggi. Baiklah, Dokter Yufi, terima kasih banyak hari ini atas waktunya dan juga tadi pemaparannya mengenai bagaimana menjaga kesehatan gusi dan mulut. Terima kasih banyak Dokter Yufi. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak, selamat kembali bertugas dan semoga sehat selalu dokter. Ya, sama-sama Cynthia. Semoga sehat selalu. Baiklah sahabat Eljon, itu dia tadi saya dan juga Dokter Yufi sudah membahas ya bagaimana menjaga kesehatan gusi dan mulut. Sudah kita bahas juga apa saja penyakit atau peradangan yang bisa timbul ketika kita tidak menjaga kesehatan gusi dan juga mulut. Dan juga tadi Dokter Yufi mengatakan beberapa hal yang penting mengenai bagaimana menjaga kesehatan gusi dan mulut, yaitu penyikatan gigi secara menyeluruh, membersihkan sela-sela gigi, penggunaan obat kumur, kemudian juga yang paling penting adalah kontrol rutin ke dokter gigi ya, kaitannya dengan gigi, gusi, dan juga kesehatan mulut. Ini penting sekali. Nah, semoga bermanfaat dan juga berguna untuk kita semua. Saya Cynthia Karani dan juga Dr. Yufitri pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.